wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Cinengah Kulon alias di Garut Selatan, Garsela. Aing kudu mengartos Garsela, itu ngartos cenong kudu nama Garsela Maimunah asal ulah maneh. Oke, jadi di video kali ini saya masih membahas tentang burung murai batu dan di sini ada pertanyaan dari sahabat saya tercinta. Begini katanya teh pertanyaannya teh. Sebentar ya bebebku, ini aku di sini nih. Taku aing teh ditulis riweuh urang ieu euy keur loba gawe euy. Begini katanya teh pertanyaanna teh alah. Oke, beb. Oke. Begini katanya teh Kang Andri Nugraha nya, Kang Andri mohon ayeuna ku abi dibalasnya Kang. Punten teteh muhun mangga dihapunten pisan meskipun teu acan lebaran. Murai saya gacor tapi sambil ngembangin bulu, sambil angkat kaki sebelah. Untuk hariannya dikerdong atau diablag. Hatur nuhun sami-sami Kang sawang sulna sata acan oge nya sami-sami lah. Begini, burung akang itu ngembang-ngembangin bulu ya sambil ngangkat kaki sebelah ya, dia itu gacor. Memang gacor-gacornya mah cuma tembakannya itu pendek-pendek ya. Jadi melantunkan materi, melantunkan sebuah lagu dia itu tidak panjang. Jadi titik tidak pokoknya tengenahin apa kana mah rek ditunda di luhur, rek ditunda di harap ya enggak, sorry kalau enggak enak mah enggak enak aja. Nah, itu ditunda di luhur, ditunda di harap, dicangcelokkeun. Jadi bagaimana cara cenong rawatannya, dikerodong atau diablag? Kalau menurut saya kan diablag saja. Jangan dikerodong. Cuma dijauhkan dari masteran, dijauhkan dari burung yang sejenis, dijauhkan dari burung-burung masteran, dijauhkan dari burung-burung gesekan. Jauhkan saja, heningkan saja, isolasi dia, mandirikan dia, tapakkan saja dia. Kalau dia disatukan dengan burung yang sejenis atau kalau dia disatukan dengan gesekan, disatukan dengan masteran, itu burung akan semakin naik untuk tingkat birahinya. Nah, kenapa harus diablag cenong? Karena kalau diablag dia itu akan ada pergerakan mencelak-mencelek ke sana ke sini, ke depan ke belakang, 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri. Tapi kalau dikerodong dia itu akan menciptakan keheningan tersendiri. Jadi dia itu akan diam. Itu juga akan membuat dia itu malah akan semakin ngembangin bulu. Cenong begini masalahnya mah. Kan dia teh hariannya teh ku saya teh misal jangkrik teh 7 pagi 7 sore cenong uhanya 3. Tapi kenapa pas dikasih jangkrik 7 sore si burung saya itu malah ngembangin bulu sambil ngangkatin kaki? Gacor sih gacor. Kenapa? Mungkin dia itu sedang tidak fit, dia itu sedang tidak sehat, dia itu sedang tidak stabil emosi dan juga birahinya. Jadi staminanya menurun. Itu yang menyebabkan dia itu turun. Jadi dia itu ngangkat kaki sebelah, ngembangin bulu. Karena apa? Di sistem metabolismenya si IF tidak dicerna dengan sempurna. Nah, seperti itu biasanya yang saya alami. Maaf ya Kang, di sini karena Kang yang bertanya, di sini saya bukan menggurui atau saya juga bukan memastery, tapi di sini kita itu hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Pengalaman saya saat burung ngangkat kaki sebelah itu bagaimana? Ya itu. Apakah harus diturunkan IF-nya, Cenong? Kalau mau diturunkan IF-nya silahkan. Tapi kalau untuk para pemula seperti saya ya, kalau diturunkan IF-nya itu justru gacornya akan berkurang. Burung kalau misalkan dari 77 kita turunin jadi 66 atau jadi 55. Biasanya dari 77 kita langsung bek ke 55. Itu burung akan ada macet bunyian dulu sebentar. Semisal burung dari kandang besar ke kandang kecil itu juga dia itu akan beradaptasi. Beradaptasi itu memerlukan waktu dan dia juga memerlukan pengstabilan. Jadi dia itu macet bunyi. Dia itu gacornya kali-kali. Begitupun sebaliknya, kalau dari kandang besar kita pindahkan ke kandang kecil, itu juga dari kandang kecil kita pindahkan ke kandang besar misalkan, itu juga akan ada macet bunyinya lagi. Karena itu proses pengadaptasian.
Dari settingan rendah kita naikkan ke settingan tinggi, itu juga biasanya akan ada perubahan. Begitupun dari settingan tinggi kita pindahkan ke settingan yang rendah, dari 55 kita setting ke 33, itu biasanya burung juga akan ada perubahan di bunyinya atau di gacorannya. Nah, seperti itu. Jadi atau bagaimana cara cenong treatmentnya kalau burung dengan indikasi ngembangin bulu tapi dia itu gacor dikit, gacorannya ada, rajin bunyinya, cuma dia itu begini mata sukuna teh sabelah anu dicepeng teh kieu tah sukuna teh kieu we ieu mah kakurungan ku bulu ieu mah kieu we cek aing teh sugan teh mati heula mah nya ku beurit cek aing teh kata aku teh nyer cek teh itu dulu ya waktu aku di Jakarta kan aku juga ngurus di Jakarta kan di Jakarta mah banyak tikus anjir cek aing teh eta manuk cek aing teh pasti ku beurit akang sok ka dieu geram buru cek aing teh hayu we modal we atuh sia teh nyari beuteung pagawean anak salaki aing makan ku aing dibere we cabe jeung sayur asem tah kieu ku aing sok dibere sayur asem tah. Nah itangkil pangabeuki aing sayur asem teh khas dari Bogor. Cek akang teh naon cenah apa pas dilihat sama dia teh ini cek apa teh cek aku tanya cek orang teh cek yang teh ini cek aku teh ini burungnya sukunya satu mungkin kutikus cek salaki urang teh seserian sih salaki urang teh suami aku teh ketawa katanya teh bukan kutikus itu mah dia itu sedang terganggu, dia itu sedang kurang fit, dia itu sedang kurang sehat. Jadi meskipun kita kasih settingan sama settingan pagi sore segitu tiap hari dan juga begitu 7 pagi 7 sore untuk jangkrik ulat Hongkongnya 3 krotonya 1 minggu 2 kali, cara penjemurannya seperti itu, cara pemandiannya seperti ini. Tapi kenapa sekarang dia ngembangin bulu sambil ngangkat kaki gacor-gacor cuma lirih dan juga pendek-pendek gacorannya, jadi tidak ngotot, jadi tidak suaranya itu tidak tarik, tidak kencang, tidak. Bagaimana caranya? Oke, treatment kita mulai saja dari pagi ya Kang. Treatment kita mulai saja dari pagi untuk burung dengan kategori seperti ini wajib harus kudu diembun. Embunnya dari jam berapa? Nong? Embunnya embun malam boleh? Saya mah tidak menganjurkan sama sekali, apalagi lelaki. Embun malam teh suka ada kecampuran saeutik. Pura-pura embun malam, asup lupa pintunya sama warna hijau pete itu janda bahenol. Itu juga aing ringkiwikan. Nah, aing tinggal tek bu kamari. Nek sahara rampang ieu euy. Nah, aku tidak menganjurkan untuk embun malam ya Kang. Saya tidak pernah menganjurkan untuk embun malam. Embunnya lebih pagi aja, dari jam 4 pagi saja kita embun. Jam 4 pagi kita embunkan, dimalamkan saja untuk pengembunannya. Tapi kalau cuaca sedang hujan jangan sekali-kali mengembunnya. Cukup aja dari jam 5 ya. Kalau cuaca sedang enak aja kita embun. Ini berarti terganggu, kadang dia itu sedang tidak fit dan juga terganggu di sistem metabolismenya. Jadi tidak seperti semestinya itu burung itu jadi ngembangin bulu dan terlihat seperti agak lemas meskipun dia itu gacor. Nah, setelah diembunkan, kita itu dari jam 4 atau jam 5 subuh, kita embun sampai ke jam 6:30 aja, kita ablag, kasih di luar, jam 6:30 itu mampu untuk menaikkan emosi. Nah, setelah itu kita kasih pakan. Pakannya harus diturunkan nggak Nong? Tidak, pakannya tidak harus diturunkan, tetapin aja pakannya seperti itu. Kita main di embun dan juga di pemandian saja mainnya ya, main cantik aja supaya tidak mengambil resiko untuk gacorannya. Karena kalau para pemula itu sekarang wawalak-wakan, terus volumenya agak turun, terus agak ngembangin bulu, ngangkat kaki, itu juga menjadi agak ada liuran seetik cenong. Setelah kita kasih pakan seperti biasa, pakannya kita bawa, kita heningkan dia, kita jauhkan dari lalu lalang, kita taruh aja di dekat goa atau di dekat gemerincik air tah. Ciblek nu aing, aduh, ciblek semi nu aing tah ngekek gitu anjay. Udah saya pernah bahas ya ini untuk ciblek semi bondol tapi dia itu mau gacor. Nah, setelah diisolasikan, kita mandinya bagaimana Cek Nong? Mandinya kita mandi sore saja. Mandi malam boleh gak Nong? Cuaca sedang hujan seperti ini, saya tidak menganjurkan untuk mandi malam. Karena apa? Karena takut turun suhunya.
ya, takut turun suhu. Jadi saya menganjurkan mandinya itu sekitar jam 4 sore aja, jam 4 atau jam 5 sore udah. Jam 6 jam 7 itu saya tidak berani mengambil resiko karena takut turun suhu. Itu juga akan lebih bangga lagi, lebih ada liran lagi untuk pengurusannya kalau burung murai kita itu sudah turun suhunya ya. Jadi paling saya mandinya jam 4 sore aja. Kita mandikannya itu 2 kali aja. Itu kalau awal-awal ya, kalau baru ngangkat-ngangkat kaki itu kita mandi sore 2 kali juga, itu udah berjalan lagi seperti semestinya lagi itu burung biasanya. Terus untuk pola rawatannya, kalau menurut saya ya Kang, untuk burung-burung yang sudah merah dada, burung-burung yang sudah tua, burung-burung yang sudah 3, 4 kali 5 kali mabung, itu extra fooding harus mulai kita turunkan, harus mulai kita sedikitkan. Berbeda halnya dengan burung-burung pastel. Burung-burung pastel 10, 15 untuk jangkrik itu aman-aman saja, sah-sah saja, karena memang kalau burung dengan kategori pastel itu burung dengan dia itu sedang tumbuh dan berkembang. Dia itu baik pertumbuhan untuk tulang, untuk daging, untuk gacoran, itu dia itu sangat membutuhkan sekali untuk pertumbuhan. Berbeda halnya kalau burung untuk yang sudah merah dada seperti ini, dia itu untuk emosi dan birahi itu cepat sekali naik. Sebenarnya IF itu ya, extra fooding itu semuanya itu mengandung mempercepat untuk birahi. IF itu mempercepat untuk birahi, apalagi untuk IF yang namanya ulat Hongkong. Untuk IF yang namanya ulat Hongkong itu banyak sekali mengandung lemak. Makanya untuk para penggantang, mereka itu jarang sekali menggunakan ulat Hongkong, kecuali pas di waktu dari H-3, H-2, dan H-1 dan hari H-nya. Nah, itu mereka main-main ulat Hongkong itu di pas hari H. Nah, seperti itu. Jadi harian mereka tidak menggunakan, karena apa? Ulat Hongkong itu banyak sekali mengandung protein tinggi, seperti halnya kroto. Kalau kroto para pemain juga memakai. Untuk jangkrik mereka memang sedikit kan, paling mereka memakai 3 saja untuk hariannya. Kalau kita untuk yang gacor rumahan, gacor postingan di rumah saja seperti saya wilik-wikan seperti ini, paling saya menggunakannya itu 5 untuk jangkrik. Untuk yang udah merah dada ini, si sadut ini sekarang sudah 5. Kalau pas waktu lagi beres mabung dia itu 9. Kemudian saya turunkan di 7 dia enak neken, tapi saya sukanya di 5. Untuk pengumbaran perlu gak Nong? Untuk burung-burung yang seperti ini harus. Karena apa? Karena ini burung ini sudah menimbun lemak. Untuk burung-burung yang ngembangin bulu, naikin kaki satu itu dia itu akan menimbun lemak terus. Makanya diumbar itu harus atau wajib ya pengumbarannya. Dan sebenarnya mah kalau untuk yang ngembangin bulu, ngangkatin kaki mah tuh ada 2 hari 3 hari juga sebenarnya mah sembuh. Sebenarnya mah itu teh kita embun, rajin embun aja. No, saya tidak ada waktu untuk mandi sore, rajin embun aja, asal rajin embun itu. Burung yang ngangkatin kaki, ngembangin bulu, nanti juga singset lagi, ramping lagi, rapat lagi, padat lagi. Kumaha kalau pamajikan diembunin bakal rapet lagi. Rapet Kang, insya Allah dirapet ku remeh. Dadatan ku remeh, rapet lagi anjir, geus bal-balik si Nong aing geus ieu ya. Urang teh muriang euy kamari ngalah jengkol di datar waru. Iya oge tah, iya bener ngalah di datar waru tah. Jadi kalau pamajikan ingin rapet lagi bagaimana ya, ingin singset lagi, padat lagi, kalau diembunkan sok Kang cobaan. Goblok cenah siapa. Jadi treatmentnya cukup sederhana Kang. Untuk burung-burung yang ngembang-ngembangin bulu itu biasanya yang pertama itu terganggu di sistem metabolismenya. Karena biasanya hariannya juga segitu, no. Tapi kenapa sekarang dia ngembang-ngembangin bulu dan juga ngangkat kaki, sepertinya dia itu ngembang-ngembangin bulu seperti yang kurang kehangatan katanya teh. Beda, ada beberapa faktor burung itu ngembang-ngembangin bulu. Yang pertama karena dia itu stres, yang kedua karena dia itu down mental, ada. Yang ketiga karena dia itu sakit, yang keempat karena kurangnya pengembunan. Nah, seperti itu. Padahal extra fooding sama, tidak ada perbedaannya, sama sekali tidak ada, no. Si black semi sayang. Tah. Deuleu si black semi nu aing nu gacor tah. Kela. Nah, ini yang tadi gacor teh. Saya cuma punya ciblek semi satu-satunya tuh. Ngekeknya tarik anjir tuh. Ih. Tapi dia tuh masih agak garabagan, tapi ini udah jinak-jinak lalat ya.
Jadi apa sih manfaat dari pengembunan itu? Kenapa burung kita itu harus diembun? Ini juga ciblek, ini burung fighter, burung petarung, ini diembun setiap hari juga sama saya diembun. Untuk pengembunan itu bagus untuk menstabilkan hormon. Jadi dia itu rileks pas waktu diembun. Karena apa? Udara pagi itu sehat ya, sejuk dan juga mampu menenangkan pikirannya. Terus kalau burung sedang sehat ya, ini yang kita bahas itu burung sehat. Dia itu mendengarkan setiap kicauan burung lain. Jadi dia itu merasa enak, enjoy. Nah, seperti itu. Makanya saya itu selalu mengembunkan untuk burung-burung kicauan saya. Tiap pagi itu saya embun. Saya mah pagi-pagi sambil saya itu mirum sena ya, kalau di sini itu saya embunkan semua burung saya itu. Tapi untuk saat ini saya tidak banyak mengurus burung karena saya juga bolak-balik ke Jakarta LDR, karena suami saya itu sekarang agak sibuk ya. Aning, macok. Jadi ini itu oleh-oleh dari akang. Setiap akang pulang dari kebun, akang pasti membawa burung untuk saya. Kalau burung cendet saya liur, toed mah goblok salto wae bolak-balik. Ini buntutnya bondol karena dia itu terkena permen karet. Nah, seperti itu. Jadi untuk akang-akang yang burungnya itu ada juga ya yang ngembangin bulu karena dia itu kekurangan IF. Bagaimana ciri-ciri burung-burung yang kekurangan IF? Biasanya tatapan matanya itu lebih sayu, dia itu tidak responsif, tidak agresif, tidak lincah naik turunnya juga. Dia itu meyudut yang kurang kurang ngembangin bulu, sayap agak turun dikit. Itu biasanya burung sakit, kekurangan IF, dan itu akan tanda-tanda nyilet burung itu. Oke, segitu dulu konten dari channel Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.